Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusman Sarip Simanjuntak, peserta Latsar CPNS tahun 2022 angkatan 55 dari kelompok 1B. Pada hari ini tanggal 13 Juni 2022 saya akan membahas seorang tokoh ASN yang menurut saya sangat menginspirasi sekali, yaitu Ibu Wira Nurfaida STMT, dan apa sih kaitannya dengan nilai kolaborasi. Yang buat saya terinspirasi adalah pada saat beliau diangkat menjadi Satker untuk pelaksanaan pekerjaan jalan tol Cisumdawu yang menghubungkan antara Cileunyi, Sumedang, dan Dawuan. Seperti yang kita ketahui, untuk sebuah pimpinan proyek biasanya digeluti oleh seorang laki-laki. Namun pada kali ini itu Satker yang ditunjuk adalah Ibu Wira Nurfaida, dan beliau berhasil melaksanakan tugas tersebut. Proyek ini merupakan proyek yang sangat besar menurut saya, yang menghabiskan dana kurang lebih 12 triliun rupiah dengan panjang 61 km dan merupakan jalan tol pertama di Indonesia yang memiliki terowongan kembar dengan panjang 472 meter dan lebar 14 meter. Bagi saya pribadi, dalam pelaksanaan proyek ini, beliau telah berhasil menerapkan nilai kolaboratif, baik dari itu segi kerjasamanya, integrasi, koordinasi, serta koalisi dengan berbagai pihak yang terkait ataupun pihak yang ambil andil di dalam pekerjaan proyek ini, seperti kontraktor, konsultan, pemerintah daerah, pemerintah pusat, geologi, ataupun beberapa pihak lainnya. Karena menurut saya, sebuah proyek seperti ini mustahil dapat diselesaikan tanpa adanya kolaborasi yang baik dari pihak-pihak tersebut. Dan satu lagi yang membuat saya terinspirasi adalah kutipan dari kata-kata beliau, yaitu bekerja lebih keras, bergerak lebih cepat, dan bertindak dengan benar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Saputra, peserta Latsar CPNS tahun 2022 angkatan 55 kelompok 1. Pada tugas kali ini kami diinstruksikan untuk memilih tokoh ASN menginspirasi dan dikaitkan oleh core value ASN, yaitu berakhlak. Pada kesempatan kali ini saya memilih pribadi Ibu Susi Pujiastuti di saat beliau menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Di lain sosok beliau yang kompeten dibuktikan dengan beberapa kali mendapatkan penghargaan seperti Dr. Honoris Causa dari Universitas Diponegoro, lalu Dr. Honoris Causa di bidang manajemen dan konservasi sumber daya kelautan dari Institut Teknologi 10 November, lalu dari forum The Right Man on the Right Place sebagai pemimpin perempuan yang pemberani. Dikaitkan dengan poin loyal pada core value ASN akhlak, pribadi Susi Pujiastuti gencar mengamankan kekayaan laut Indonesia yang sangat sering dicuri oleh nelayan-nelayan asing. Hal ini dibuktikan dengan beliau tegas terhadap pencuri ikan asing, di mana kapal mereka disita dan diledakkan untuk menimbulkan efek jerat. Dalam pengerjaannya, Ibu Susi juga berkolaboratif dengan instansi lainnya seperti TNI dan Polri. Hasil kerja yang ia lakukan selama menjabat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan dibuktikan dengan menaiknya stok ikan di laut Indonesia. Dari BPS, tahun 2015 stok ikan hanya sebesar 7,3 juta ton, dan di tahun 2018 naik menjadi 13,1 juta ton atau 76%. Sekian pembahasan pribadi Susi Pujiastuti dan dikaitkan dengan core value ASN. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Dr. Jeffrey Sutanto, spesialis radiologi. Saya adalah peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 55 di lingkungan Provinsi Banten dengan NIP 1987 1126 2022 031 003. Melalui video ini dalam rangka tugas agenda 2 saya telah menonton film pendek mengenai tokoh inspiratif ASN secara real story. Saya mencoba mengangkat nilai dari tokoh tersebut. Tokoh tersebut adalah Profesor Dr. Rinawati Roh Siswatmo, spesialis anak konsultan. Beliau merupakan dokter di RSCM sekaligus guru besar di FKUI. Beliau menciptakan suatu alat bantu nafas untuk bayi baru lahir. Dengan latar belakang banyaknya angka kematian pada bayi prematur atau bayi berat badan lahir rendah, dan cakupan alat resusitasi saat itu yang belum dapat mencakup ke seluruh daerah di Indonesia ini, beliau mampu menciptakan alat bantu nafas, di mana komponennya 80% merupakan bahan baku di dalam negeri,
dan telah mendapatkan hak paten pada tahun 2018. Alat tersebut menjadi alat wajib di fasilitas kesehatan untuk bayi baru lahir. Dari sini kita dapat melihat salah satu nilai yang kita petik adalah nilai nasionalisme. Nasionalisme sendiri adalah ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri, di mana Profesor Dr. Rinawati Rohsiswatmo, spesialis anak konsultan, mencintai bangsanya dengan menciptakan alat yang dapat membantu bayi baru lahir. Dengan alat itu juga 80% bahan bakunya berasal dari dalam negeri. Itulah nilai yang dapat saya ambil dari film pendek ini. Saya harap nilai ini dapat kita contoh sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada khususnya dan bangsa dan negara Indonesia pada umumnya. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Andriani, peserta Latsar CPNS Angkatan 55 Kelompok 1B tahun 2022. Di sini saya akan menyampaikan nilai adaptif dari kisah tokoh ASN inspiratif saya, yaitu Dr. Firna Dwi Oktarina SPM, di mana Dr. Firna Dwi Oktarina SPM ini adalah dokter spesialis mata RSUPN Cipto Mangunkusumo dan juga staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dr. Firna adalah dokter yang saat ini memegang jabatan sebagai koordinator pendidikan dokter dan pasca dokter di Departemen Mata RSCM Kiara. Dia telah berhasil menciptakan implan glaukoma yang lebih bersahabat bagi masyarakat Indonesia. Implan yang diberi nama Firna Glaukoma Implan ini dikembangkannya bersama Rokto Laboratoris Indonesia. Inovasi ini sudah bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Firna Glaukoma ini juga memiliki beberapa keunggulan dibandingkan implan glaukoma lain di pasaran selama ini. Kehadiran Firna Glaukoma Implan dapat menjadi solusi implan glaukoma yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Nilai adaptif yang dalam diri seorang Dr. Firna Dwi Oktarina SPM ini yang dapat kita ambil yaitu bagaimana sikap kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar yang merupakan respon adaptasi untuk membantu kebutuhan orang-orang di sekitarnya. Kita sebagai ASN sudah sepatutnya mampu untuk beradaptasi dan peka terhadap kebutuhan masyarakat yang membutuhkan di sekitar kita. Demikianlah kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juwaria, peserta Latsar CPNS tahun 2022 Angkatan 55 Kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan salah satu ASN inspiratif, yaitu Dian Ingrawati Subagil. Dian merupakan pemenang PNS Inspiratif Anugerah ASN tahun 2020. Dian adalah seorang tunarungu yang bekerja sebagai ASN di Kemensos. Keterbatasan Dian tidak membatasi Dian untuk mengabdi kepada negaranya. Selama ini, Dian berkomunikasi dengan bahasa isyarat dan menggunakan alat bantu dengar. Dian memiliki segudang prestasi yang dia capai. Di antaranya meraih kompetisi 2 izin kontes tingkat dunia untuk mengharumkan nama Indonesia dan ratusan piala perlombaan yang dimiliki Dian. Menurut Dian, kunci utama kesuksesan Dian adalah percaya diri, karena kepercayaan diri berasal dari dalam diri kita sendiri. Dian terpilih menjadi Duta Bangsa di tingkat global tahun 2015 untuk membantu penyandang disabilitas yang membutuhkan kesetaraan perlakuan dan hak-hak yang sama dengan non-disabilitas. Dian juga ingin memberikan motivasi kepada anak-anak tunarungu dalam menggapai impiannya di setiap sekolah luar biasa. Dian ingin terus berkarya dan membantu semua orang, khususnya teman-teman disabilitas, sehingga dapat meraih kesuksesan khususnya di kehidupan bermasyarakat. Dan Dian berharap dengan keterbatasan yang kita miliki, bukan berarti kita harus juga membatasi hidup kita. Jadi, semangat teman-teman ASN, semoga kisah Dian dapat menginspirasi kita menjadi ASN yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian. Saya adalah tunarungu dengan kepentingan sosial. Saya ingin memperjuangkan hak disabilitas dan bersosialisasi aspirasi pada anak-anak sampai saya bisa meraih kesuksesan khususnya dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih telah mengundang SCM.